ribuan mahasiswa dari seluruh Indonesia turun ke jalan berhadapan dengan gas air mata demi nyuarain keresahan. Orang-orang menyebutnya aksi paling besar setelah 98. Tapi emang peristiwa 98 sendiri jauh lebih besar. Waktu itu seluruh penjuru Indonesia terlibat. Sampai-sampai korban jiwa banyak yang berjatuhan. Saat itu aroma kebencian rasanya sampai bisa kita cium di udara. Tapi balik itu nggak cuma terjadi di Indonesia. Karena ada revolusi Perancis yang melahirin konsep kebebasan dan kesetaraan yang kita kenal sampai sekarang. Ada revolusi Bolshevik yang membentuk Uni Soviet meski kemudian pecah lagi. Dan sampai di Timur Tengah sana pernah ada revolusi musim semi Arab di mana rakyat jatuhin pemerintahan diktator. Sekarang, yang bikin kita mikir adalah gimana ngejelasin kenapa peristiwa-peristiwa itu bisa terjadi. Atau apakah semua kekacauan tadi itu sebenarnya bisa diprediksi? Tapi tenang, kalau ilmu fisika bisa ngejelasin apa mula alam semesta, ilmu sosial juga bisa ngejelasin masalah tadi. Sekarang kita butuh tajamin penglihatan karena sehabis ini kita bakal datengin semua sudut kota dan melihat bagaimana masyarakat saling ngobrol satu sama lain. Inilah sosiologi. Sederhananya, ilmu sosiologi itu bisa kita ibaratin kayak kacamata. Bukan kacamata biasa, tapi kacamata canggih yang bisa melihat ke masyarakat yang beda-beda. Misalnya ada penduduk desa yang orangnya aktif banget. Di sisi lain, ada juga orang kota yang lebih cuek menjalani hari-harinya. Terus ada juga orang-orang yang suka ngeribut terus. Dengan melihat pakai kacamata itu, hasil analisis dari yang kita lihat bisa keluar. Dari situlah makin menarik lagi buat diulik lebih dalam. Sosiologi membantu kita untuk bisa menjawab pertanyaan kenapa masyarakat bisa punya masalah yang beda-beda di saat bersamaan, dan bahkan bisa lebih dari itu. Tujuan awalnya sampai ada ilmu sosiologi itu karena kita penasaran sama perilaku manusia. Ya, mirip dengan psikologi yang sama-sama ngebahas manusia, tapi dalam skala yang lebih luas lagi. Berkat sosiologi, kita jadi tahu apa aja sih yang bisa nentuin kebiasaan dan sifat kita sehari-hari. Letak yang ada ketimuran di negara kita bikin hampir semua orang makan pakai tangan kanan. Nempelnya jajahan kolonial di masa lalu kita bikin kita selalu mandang apa-apa yang luar negeri itu lebih keren. Mengakarnya anggapan kalau pria harus jantan dan wanita harus anggun bikin lapangan kerja di negara kita masih belum setara untuk laki-laki dan perempuan. Dan gak cuma itu, karena sekarang teknologi terus-menerus mengubah hidup kita, sosiologi adalah sosok yang bisa bantu mandu kita biar gak bingung ngadepin perubahan zaman. Dan begitu kita udah bisa ngamatin pola-pola perilaku masyarakat, kita bakal bisa lebih kritis melihat itu semua. Dari sana, kita jadi bisa tahu cara yang pas buat nyari solusi dan masalah-masalah yang ada. Tapi pastinya kacamata canggih ini pun nggak tiba-tiba muncul gitu aja. Ilmu sosiologi udah ngelewatin perjalanan panjang biar kacamata ini bisa secanggih sekarang. Karena itu, coba sekarang kita pakai kacamata ini buat melihat jejak langkah sosiologi sampai hari ini. Perjalanan dimulai sejak revolusi industri terjadi. Perubahan dari bercocok tanam jadi buruh pabrik bikin masyarakat dibagi jadi kelas-kelas sosial. Si kaya dan si miskin. Banyak filsuf penasaran tentang kondisi baru masyarakat ini. Hingga lahirlah ilmu bernama sosiologi. Sejak itu, ilmu sosiologi mulai diajar di kampus-kampus sampai menjadi dasar ilmu buat bikin peraturan-peraturan pemerintah. Gara-gara adanya Perang Dunia Kedua dan revolusi politik di mana-mana, sosiologi terus melahirkan banyak teori baru untuk mengubah masyarakat. Kini, tantangan-tantangan umat manusia memanjang dari perubahan iklim, intoleransi yang makin terjadi, majunya ekonomi digital, sampai overpopulasi. Tapi sosiologi tetap hadir sebagai solusi. Karena dalam masa apapun, selama ada masyarakat, sosiologi akan selalu hidup. Sekarang teknologi digital membuka panggung baru buat sosiologi. Ya, sama kayak ilmu fisika yang lahir setelah penemuan teleskop dan biologi yang berkembang setelah ditemukan mikroskop. Sebelumnya, kita nggak punya alat sehebat teleskop atau mikroskop untuk ngamatin pola perilaku manusia. Tapi lewat internet, sekarang kita punya itu semua terkumpul acak di samudera angka-angka bernama Big Data. Mungkin kita belum sadar seberapa dalamnya ia tertanam di hari-hari kita. Padahal semua perilaku dan sikap kita terekam oleh teknologi digital. Tempat-tempat yang kita datengin, dan semua jalan kita lewatin, dijatuhin sama sistem GPS di HP kita. Pola pengeluaran uang kita sehari-hari direkam oleh dompet elektronik dan bank-bank digital yang kita punya. Bahkan semua perasaan dan pemikiran kita ditampung sama aplikasi-aplikasi ini yang kita pakai tiap hari. Semua ini bisa kita bukti langsung dengan nyoba jelajah di aplikasi.
Yang data di sana adalah konten-konten yang dirancang khusus untuk kita dengan ngamatin kegiatan kita di internet. Teknologi digital, penelitian sosiologi bisa direvolusi. Para sosiolog udah nggak harus meneliti manual, wawancarain orang satu persatu, dan mungkin udah nggak perlu ngamatin suatu apa-apa lagi. Nah, itu semua udah terekam dengan. Namun masalahnya internet dan big data bisa masuk. Gak cuma untuk penelitian, dengan tahu kebiasaan kita dan apa yang kita banget dah. informasi yang kita terima bisa dikontrol. Akhirnya kita jadi bisa dikendalin sama kita jawab di atas sana untuk melakukan apa yang kita lakukan. Kedepannya ini bakalan lebih seru lagi. Di hari ketika manusia udah menguasai big data, mungkin saat itulah kita udah gak akan ketemu sama yang namanya kita nggak boleh sampai ketinggalan dalam mengikuti dan itu termasuk di bidang sosial. Dan penting untuk kita nggak cuma ngambilin apa yang dia dapat di sekolah aja. Misalnya kayak Inaya Rahmani, dari waktu masih duduk di bangku sekolah, dia udah suka baca-baca buku ilmu sosial nggak masuk di kurikulum. Dari sanalah rasa bintang Mbak Inaya dalam ilmu sosial selalu berkembang dan bawanya sampai lulus studi S3 di usia yang masih tergolong muda. Dia terus belajar dan terus belajar dan tidak. Oke, bisa kita mulai? Wah, banyak ternyata sudah. Halo, suara saya kedengaran tidak? Kedengaran. Kedengaran ya? Oke, ini kita sebentar aja kok. Paling cuma materi, penyampaian materi yang kemarin. Yang kita di psikologi, ada beberapa yang sudah saya sampaikan. Mungkin ada yang masih bingung materinya, ini kira-kira apa sih kok? Saya masih bingung, nah makanya saya membuka yang Zoom ini. Seperti itu, tapi sebentar aja kok. Nah, kita langsung mulai aja ya, karena sudah jam 1.30. Mungkin suaranya bisa dinyalakan, nggak apa-apa. Videonya aja yang dimatikan. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Ini pertama perdana kita bisa bertemu walaupun sebenarnya tidak bertemu, tapi paling enggak masih bisa bertemu muka lah. Oke, tadi waktu awal masuk kalian pasti ngeliat video kan, video tentang animasi-animasi tentang psikologi. Nah, kira-kira sudah dilihat belum tadi videonya? Halo? Halo, halo. Oh ya, tadi videonya sudah lihat? Yang pertama tadi waktu masuk? Sudah. Lihat sebentar aja, Pak. Sebentar aja ya. Oke, jadi yang pasti yang paling pertama yang ditanyakan, apa sih itu psikologi? Nah, kalau saya paling bisa bilang psikologi itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan sehari-hari. Nah, apa saja itu yang kita lakukan itu bisa dikatakan psikologi. Kok gitu, Pak? Contoh, misalkan kita makan pakai tangan apa? Tangan kanan, Pak. Kanan. Tangan kanan. Kita tahunya dari mana? Apakah kita tahu sendiri atau tahu dari orang atau ada yang ngajarin? Ada yang ngajarin. Ada yang ngajarin. Siapa yang ngajarin? Orang tua. Orang tua. Wah, nah itu loh sosiologi. Jadi adanya interaksi atau kita belajar dari orang lain tentang kehidupan, tentang apa ya? Gini. Misalkan kalian makan di warung makan pakai tangan kiri. Kalian ngelihat orang yang lagi makan pakai tangan kiri. Kira-kira kalian ngerasa aneh nggak?
Aneh, Pak. Apa aneh? Ya, kenapa aneh? Ada yang bisa kasih jawaban? Ya, aneh aja, Pak. Aneh aja gitu ya? Iya. Mm-mm. Nah, biasanya kita, kok orang tuh makan pakai tangan kiri sih, kan biasanya pakai tangan kanan. Nah, sesuatu itu yang sudah kita pelajari, kan seharusnya pakai tangan kanan. Kenapa sih kok pakai tangan kiri? Nah, itulah apa ya? Yang sudah kita pelajari, yang sudah kita dikasih tahu sama orang, sesuatu yang sudah mendasar di kehidupan, di masyarakat, kalau makan pakai tangan kanan. Nah, itu salah satu yang disebut dengan sosiologi. Atau kalau bahasa gampangnya, sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia. Ya, apa saja yang dilakukan manusia, kita pelajari, kemudian kita sebarkan ke orang lain. Kemudian sosiologi kenapa sih kok jadi sebuah ilmu pengetahuan? Masih ingat syarat-syarat sosiologi jadi ilmu pengetahuan? Ada 4 kemarin. Ada yang masih ingat? Aku dulu. Dia tahu kan. Objektif. Apa aja? Konkret. Suara. Ilmu apa aja? 1. Empiris. Kebaca ya tulisannya ya. Iya, Pak. Kebaca, Pak. Yang kedua ada teoritis. Yang ketiga kumulatif. Dan yang keempat ada non etis. Nah, kemarin ada 4 ini ya. Syarat-syarat sosiologi sebagai ilmu. Oke, yang pertama empiris itu apa sih? Empiris. Apa empiris itu? Lupa, Pak. Yang di kemarin? Ada yang ingat? Empiris itu apa, Kak? Ada yang ingat empiris itu apa? Kalau diri sendiri itu apa? Kalau diri sendiri. Hah? Empiris apa sih? Bisa dibuktikan. Pernah dengar kata ini, spekulatif? Ada yang pernah dengar kata spekulatif? Apa sih spekulatif? Oke, kita lanjut aja ya. Oke, jadi empiris itu adalah, sosiologi itu mempunyai sifat yang pertama yaitu empiris. Di mana empiris itu artinya segala sesuatu yang kita lakukan itu tidak bersifat spekulatif atau mengada-ada dan sesuai dengan akal sehat. Itu ciri sosiologi yang pertama. Nah, jadi cirinya itu dia ya nggak bohongan gitu, beneran. Misalkan kita makan pakai tangan kanan. Kenapa sih ada tangan kanan? Oh, tangan kanan ini karena tangan yang baik. Kenapa? Lebih cepat ngambil makannya misalkan. Kenapa kok yang kiri nggak bisa, kan kiri sama? Oh, kiri ternyata dia
fungsinya ada yang buat lain, misalkan buat ke WC seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua ada teoritis. Jadi segala sesuatu yang dari hasil empiris tadi, segala sesuatu yang kita bikin sebuah, kayak tadi makan pakai tangan kanan, segala macam, itu kita jadikan sebuah teori. Kita jadikan teori-teori. Contoh misalkan, kalau kalian sekolah itu biasanya jam berapa? Harus sampai di sekolah. Waktu SMP dulu. Sebelum jam 7:30. Jam 7. Jam 7. Jam 7 kan? Jam 7:30. Setengah 8. Jam 7. Jam 7. Rumahnya deket, Kak. 8. Oke, sekarang kita tanya, kenapa sih kok jam 7 atau setengah 8 kita harus sampai sekolah? Kalau lebih dari itu terlambat, Pak. Nanti kena hukum. Kalau kita dihukum kalau misalkan kita terlambat. Disuruh pulang, Pak. Tarik keliling lapangan, Pak. Itu kan hukumannya. Nah, pertanyaannya kenapa kok kita kalau terlambat itu kok harus dihukum sih? Berarti disiplin. Tidak menaati peraturan. Melatih berdisiplin. Yang kedua kita mematuhi peraturan yang ada. Nah, dari sini yang empiris tadi dibuat sebuah teori kalau misalkan anak mau disiplin kita harus bikin nyampe sekolah jam 7 atau setengah 8. Nah, dibuatlah sebuah teori seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, kumulatif. Nah, tadi kan ada yang jam 7, ada yang setengah 8. Nah, sekarang saya mau nanya, yang masuk sekolah setengah 8 itu kenapa? Rumahnya deket, Pak. Rumahnya dekat aja. Nah, kenapa nggak jam 7 pas datang ke sekolah? Ya, halo? Halo. Misalkan kita pertama jam 7, kemudian ada yang setengah 8. Ternyata, oh ya sudah nggak apa-apa, mungkin rumahnya jauh. Nah, maksudnya kumulatif ini adalah dari hasil teori-teori ini, kita kembangkan lagi mana yang cocok buat kita. Contoh misalkan, oh jam 7 kayaknya kepagian, oh nggak apa-apa deh, apa sekolahnya, seperti itu. Jadi pahami ya? Oke, sekarang yang keempat yaitu non-etis. Non-etis artinya sosiologi itu adalah ilmu yang tidak memperlihatkan atau tidak mempelajari tentang baik dan buruk sesuatu, tetapi apa adanya. Contoh misalkan, kalian pernah lihat ada anak-anak yang suka ngebut-ngebutin di jalan nggak? Pernah. Sering. Atau sering melakukan? Atau sering lihat? Ya, sering melakukan atau sering lihat? Sebentar ya, agak pelan ya. Ada Pak Joni lagi sholat. Pak. Oke, jadi non-etis itu artinya kita itu mempelajari apa adanya, jadi bukan yang baik atau yang buruk. Contoh misalkan tadi makan pakai tangan dan tangan kiri, kita nggak mempelajari tangan kanan itu baik atau tangan kiri itu baik. Yang kita pelajari kenapa hal itu terjadi, kenapa sih orang kok makan tangan kiri, kenapa sih orang makan tangan kanan. Jadi kita nggak tidak bilang, oh kamu makan tangan kiri itu nggak bagus, nggak seperti itu. Jadi non-etis itu berarti orang makan tangan kiri, kenapa orang makan sifat ini pahami? Aduh, kok jelek tulisannya. Ya, yang ini bisa dipahami?
bisa ya, karena ada doang kok. Yang inti adalah kita masuk ke yang bagian ini. Kalau nggak mau teleponan, jangan teleponin kita aja kalau HP. Kalau bilang nanti kan nggak ngomong, kalau nggak ngomong nggak telepon. Oke, sekarang kita masuk ke bagian ini yang bab 2, yaitu individu Teleponan dulu. hubungan sosial. Ini materi kita yang Ngomong. Oke, kita lanjut ya. Nggak boleh main HP sendiri. Halo. Halo, kita bisa lanjut? Enggak dong. Oke, tentang individu kelompok dan hubungan sosial. Nah, tujuannya adalah yang pertama untuk mengenali dan mengidentifikasi realitas atau keadaan individu, kelompok, dan hubungan sosial di masyarakat. Yang kedua, mengolah realitas individu, kelompok, dan hubungan sosial sehingga masyarakat memposisikan dalam pergaulan di masyarakat. Nah, untuk bab ini kita mempelajari diri kita itu apa sih fungsinya di masyarakat. Nah, yang kita tahu kan kita ini cuma ada di masyarakat, cuma kita belum tahu fungsi kita ini di masyarakat apa saja sih. Nah, sekarang kita lihat dulu, apa sih individu itu? Individu itu atau kita diri sendiri? Aku tahu. Ini di sekitar dalam konsep manusia, individu berarti makhluk yang otonom atau berdiri sendiri. Kata individu berasal dari bahasa Latin yaitu individuum, yang berarti terbagi atau kesatuan terkecil. Nah, individu itu bisa dibilang diri kita ini sendiri, itu individu. Ini pasti sudah paham lah. Nah, yang kedua ada yang namanya kelompok. Kelompok sosial adalah kumpulan individu yang memiliki hubungan dengan saling berinteraksi sehingga mengakibatkan tumbuhnya rasa kebersamaan dan rasa memiliki. Nah, kalau misalkan ada individu dan ada kelompok, pasti ada yang namanya hubungan sosial. Apa yang menghubungkan antara individu dengan individu atau individu dengan kelompok. Nah, hubungan sosial itu bisa secara umum adalah hubungan timbal balik antar individu dan saling mempengaruhi satu sama lain atas dasar kesadaran saling tolong-menolong. Unsur yang mendasari hubungan sosial adalah interaksi sosial. Itu lahir tanggal 1 bulan 7 2000. Kemudian, kenapa sih harus ada sebuah hubungan sosial dalam masyarakat? Nah, karena kita semasa lahir itu sudah dapat cap atau kita sudah dapat stempel kalau kitanya adalah makhluk sosial. Nah, maksudnya apa itu makhluk sosial? Saya kalau dengan dia, aku akan ketemu kamu lagi sebenarnya. Halo. Sebenarnya aku. Halo, ada yang tahu apa itu makhluk sosial? Tes. Halo, masih ada semua kan? Ada, Pak. Ada, Pak. Ya, sekarang Ada. tanya, apa itu makhluk sosial? Pak. Ada, Pak. Kalian pasti pernah dengar dulu manusia adalah makhluk sosial. Nah, apa itu makhluk sosial? Makhluk yang tidak dapat hidup sendiri. Nah, maksudnya nggak bisa hidup sendiri itu bagaimana? Masih perlu bantuan orang, Pak. Membutuhkan satu lain. Ya. Masih perlu bantuan orang. Walaupun kita bisa melakukan segala sesuatunya sendiri, pasti kita membutuhkan orang lain. Contoh, misalkan dokter. Walaupun dokter itu bisa ngobatin orang, bisa menyembuhkan penyakit, tapi ketika dokter itu sakit, pasti dia butuh orang lain. Ya, mungkin dia bisa sendiri. Atau misalkan seperti saya guru.
Nah, sebelum saya bisa mengajar seperti ini, pasti saya membutuhkan biaya yang lain untuk bisa saya pelajari. Nah, jadi intinya kita itu butuh orang lain Sama-sama egois sih. hidup bermasyarakat. Oke, manusia secara kodrati adalah makhluk sosial. Di dalam dirinya terdapat hasrat untuk berkomunikasi, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain, dengan manusia lain. Karena itulah interaksi dengan orang lain merupakan kebutuhan mendasar dalam diri manusia. Itu paling dasar dari kita. Kita butuh orang lain. Jadi, kalau ada yang bilang, saya bisa sendiri kok. Nah, itu berarti dia sudah melawan kodrat. Kenapa? Karena kodratnya manusia itu makhluk sosial atau butuh orang lain. Kemudian, selanjutnya, apa saja syarat terjadinya interaksi sosial? Nah, syarat-syaratnya itu yang pertama adalah kontak sosial. Nah, untuk melakukan kontak sosial ada punya dua sifat. Yang pertama, kontak sosial yang sifatnya positif dan negatif. Berarti kontak sosial yang mengarah pada kerjasama. Jadi kalau misalkan kontak sosial atau hubungan kita dengan hubungan orang lain, itu saling menguntungkan, berarti itu dinamakan kontak sosial yang positif. Contoh, misalkan, waktu kalian di sekolah dulu ada namanya kerja bakti? Ada. Pak. Nah, itu kalian kan ngerjakannya selalu bersama-sama. Kira-kira ada yang merasa dirugikan nggak? Waktu kalian nyapu bareng, kemudian waktu kalian bersih-bersih kelas bareng, kira-kira ada yang dirugikan nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Nah, berarti kontak sosialnya itu terjadi secara positif. Nah, sekarang saya mau nanya lagi nih. Waktu kalian ulangan, kemudian kalian itu saling bertukar jawaban, termasuk positif atau negatif? Negatif. Kenapa negatif? Tolong menolong. Kenapa negatif? Ada kemarin. Karena satunya pasti nggak terima, Pak. Ya, betul sekali. Jadi, kenapa yang mencontek itu walaupun masuk ke dalam kerjasama, tapi pasti ada yang nggak terima. Aku belajar capek-capek, dia aja. Nah, kemudian kalau misalkan yang dicontek ini dia ikhlas saja, dia terima aja. Itu gimana? Masuk positif atau negatif? Ya, masih masuk positif atau negatif? Positif. Kenapa positif? Karena yang ini ikhlas. Oke, jadi tetap negatif. Ya, kenapa tetap negatif? Karena salah satunya diuntungkan dan satu tidak mendapat apa-apa. Yang satu dapat jawaban nih, yang satu dia cuma dapat ikhlas saja, dia nggak dapat apa-apa. Nah, dia masuk ke negatifnya. Jadi kalau misalkan saling menguntungkan, kayak kerjasama, kemudian dan lain-lain, itu baru masuk ke dalam yang positif. Jadi bisa dibedakan ya. Nah, selanjutnya sifat kontak sosial yang kedua, ada yang bersifat primer dan sekunder. Kontak sosial primer jadi ketika para peserta interaksi bertatap muka secara langsung. Jadi ketika kalian ngobrol, bisa saling melihat muka, dinamakan kontak sosial yang primer. Lalu bedanya apa dengan kontak sosial yang sekunder? Nah, kalau sekunder di tengah-tengah antara yang bicara itu ada media atau ada yang menyambungkan. Contoh misalkan saat kita seperti sekarang ini. Nah, kelihatannya kan kita lagi tatap muka nih. Nah, tapi ada media yang menyambungkan. Media yang menyambungkan apa? Itu Zoom atau internet. Nah, yang kita lakukan sekarang ini adalah yang dinamakan kontak sosial sekunder, karena ada perantaranya. Sedangkan kalau primer berarti itu tidak ada perantara. Bisa dibedakan? Kita lanjut ya. Jadi kalau primer
berarti tatap muka langsung, kalau sekunder itu berarti menggunakan perantara. Oke, selanjutnya unsur-unsur dalam komunikasi, dalam kita berbicara itu ada 5 unsur. Yang pertama komunikator, komunikan, pesan, media, dan efek. Saya jelaskan dulu satu-satu. Komunikator itu adalah orang yang memberi pesan atau pemberi pesan. Atau bahasa gampangnya itu orang yang ngomong pertama kali, itu dinamakan komunikator. Yang kedua komunikan. Komunikan adalah orang yang mendengarkan atau si pendengar, itu komunikan. Yang ketiga adalah pesan. Pesan ini adalah isi dari apa yang disampaikan. Berapa nih? 1, 2, 3, Yang keempat media. Media adalah cara untuk menyampaikan. Misalkan dia bisa menggunakan Zoom seperti ini. Kalau di sekunder, kalau primer berarti medianya menggunakan gerak tangan, gerak bibir atau gerak tubuh. Nah, yang kelima, unsur yang paling penting adalah efek. Efek itu adalah apa yang didapat setelah komunikan itu menerima informasi dari komunikator. Contoh, misalkan, saya nyuruh kalian buka pintu, misalkan. Nah, itu komunikatornya saya, komunikannya kalian. Nah, saya nyuruh kalian untuk buka pintu. Nah, berarti pesannya adalah buka pintu. Kemudian medianya apa? Medianya misalkan saya dengan gerak tubuh menunjuk ke arah pintu. Itu media yang saya lakukan. Nah, efeknya adalah ketika kalian berjalan ke pintu lalu membuka. Nah, berarti komunikasi setelah 5-5-nya ini jalan, berarti komunikasi berjalan. Tapi ketika salah satunya tidak ada, maka tidak akan terjadi komunikasi. Atau misalkan komunikatornya ada, komunikannya ada, pesannya ada, medianya ada, efeknya nggak ada. Misalkan setelah saya suruh buka pintu, ternyata orangnya bengong aja, diem. Nah, kira-kira komunikasi bisa berjalan nggak? Nggak bisa, Pak. Kenapa nggak bisa? Karena yang satunya nggak bisa diajak berkomunikasi. Ya, berarti anggap aja kayak kita ngomong sama tembok aja. Ya. Nah, jadi yang diajak ngomongnya diem aja. Nah, seperti itu adalah komunikasi. Ada 5 hal ini yang harus dipenuhi untuk bisa melakukan komunikasi. Nah, kemudian ini adalah salah satu tokoh yang mempelajari tentang interaksi. Namanya Bapak Erving Goffman. Nah, ini kalian bisa cari sendiri di internet, siapa sih Erving Goffman, kemudian apa saja sih yang dipelajari tentang interaksi orang. Kalian masih bisa cari-cari di internet. Kita lanjut. Nah, ini juga salah satu peneliti juga yang mempelajari tentang interaksi. Nah, sekarang kita masuk ke faktor-faktor pendorong untuk melakukan interaksi. Nah, faktor pendorongnya itu ada 5. Nah, yang pertama itu imitasi. Nah, ini ada gambar. Kalian lihat ini apa sih gambar ini? Tentang Cosplay, Pak. Ya, cosplay. Kalau cosplay itu kerjaannya ngapain sih? Niru apa ya? Niru apa? Ya niru-niru gitulah, Pak. Oke, cosplay berarti dia meniru tentang idolanya. Nah, kedua remaja mengenakan kostum tokoh-tokoh imajiner idola mereka. Secara harus dipenuhi dalam imitasi adalah adanya minat atau perhatian terhadap objek dan subjek yang akan ditiru. Nah, yang kedua saya mau ambil ini, identifikasi. Proses identifikasi berlangsung secara sengaja atau tidak sengaja. Contohnya pemain bulu tangkis junior memiliki pemain idola. Setiap kali idola bertanding, dia akan mengamati secara cermat bagaimana gaya dan strategi bermain. Kalau kita lihat di sini, imitasi dan identifikasi itu hampir sama. Beda. Kalau imitasi, dia cuma niru bagian luarnya aja. Contoh misalkan untuk cosplay ini yang ditiru dari gaya rambut, pakaian,
kemudian apalagi kira-kira yang ditiru kalau cosplay itu? Kamu kayak gitu ya. Halo? Biasanya ditiru cosplay itu apa saja sih? Rambutnya, setelan rambut, Mukanya, Pak. bajunya, Mukanya, apalagi? Make up, kostum. Kostumnya, Postur badannya. badannya diikutin juga. Enggak deh. Nah, kemudian kalau identifikasi ini sama, dia ngikutin itu juga, cuma bedanya kalau cosplay kan cuma depan aja. Kalau identifikasi itu semua hal itu diikutinya. Contoh, misalkan cosplay tadi dia pakai pakaian Naruto, dia seperti Naruto pada saat dia mengenakan baju Naruto. Tapi ketika lepas baju, maka dia akan kembali ke karakter awalnya. Biasanya dia kalau sehari-harinya dia suka jalannya seperti biasa. Tapi begitu dia pakai cosplay Naruto, itu imitasi. Kalau identifikasi, waktu dia melakukan itu dan sampai di kehidupan sehari-harinya itu berjalan terus atau sampai masuk ke dalam dirinya. Contohnya gini. Apa ya paling gampang ya? Saya cari contoh yang gampang dulu kira-kira. Ini deh paling gampang. Idola kalian pertama di rumah siapa? Bu. Nah, kira-kira kalian ada nggak sering nggak memperhatikan apa saja kegiatan ibu kalian di rumah? Sering. Nah, Sering, Pak. sering ngikutin kegiatan itu nggak? Sering. Contoh satu deh. Sering. Apa yang sering ibu kalian? Buat. Nah, misalkan di rumah kalian menyapu ya kalau siang. Nah, imitasi adalah ketika ada ibu, kalian nyapu. Tapi kalau nggak ada ibu, kalian nggak mau nyapu. Nah, itu imitasi. Identifikasi, itu kalau ketika ada ibu, kalian nyapu. Nggak ada ibu, kalian tetap nyapu. Itu aku kenal semua. Halo? Ya, Pak. Kamu dari mana? Enggak, ngomong. Jadi, imitasi dan itu sama, yaitu proses meniru. Ya sudah, kamu tahu. Sama proses meniru, tetapi jujur. Ngomong. sama kita proses meniru, tapi kalau imitasi itu hanya luarnya saja. Kalau ada orang yang lihat aja baru kita tiru, tapi kalau nggak ada yang lihat, kita nggak bisa melakukannya. Tapi kalau misalkan identifikasi itu ada orang atau enggak, kita pasti melakukannya terus. Oke, bisa dipahami. Oke, selanjutnya ada sugesti. Sugesti adalah berasal dari orang yang berwibawa, karismatik, atau memiliki pengaruh kuat terhadap masyarakat. Nah, kalian pernah nonton tentang hipnotis nggak? Ini ada tuh di TV, kayak saya ambil contoh, ya, pernah nonton? Halo? Nonton tentang Uya Kuya? Pernah ya? Pernah, Pak. Itu semacam
kita memberitahu ke seseorang dan orang langsung menuruti apa yang kita mau tersebut. Bagaimana Atau kayak misalkan yang uya-uya itu. Nanti kalian kalau dengar tepukan, kalian langsung loncat-loncat. Nah, padahal kalau alam sadar kita, kalau kita dengar tepukan, bukan sih kita loncat-loncat. Tapi karena kita sudah tersugesti atau ada seperti semacam perintah yang harus kita ikutin, akhirnya kita menurutin. Ada tepuk tangan, kita lakukan. Nah, ini salah satu faktor untuk melakukan interaksi sosial, yaitu sugesti. Selanjutnya ada namanya simpati. Nah, sekarang saya mau nanya nih, yang keempat dan kelima, simpati dan empati. Kita bedakan nggak apa perbedaan simpati dan empati? Jalan aja. Simpati, ini empati. Berapa kali? Kira-kira apa perbedaannya? Kalau simpati kayak bisa ngerasakan sakit hati orang. Kalau empati lebih dalam, bisa sampai misalnya orang sakit kita juga bisa ikut sakit. Betul sekali. Jadi simpati itu kita kayak merasa iba saja dengan orang lain, atau kita merasa orang ini seperti ini, oh dia pasti merasa sedih, kita seperti ikut merasakan. Tapi kalau empati itu kita mendalam banget, seperti kita menjadi diri dia. Jadi kalau simpati itu kayak semacam, kasihan ya. Kalau misalkan empati, kita merasa kita jadi orang tersebut. Bisa dipahami ya bedanya ya. Jadi untuk melakukan interaksi sosial ada 5 faktor. Yang pertama edukasi, sugesti, identifikasi, simpati, dan empati. Oke, sebelum saya lanjut, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Kamu mau ditawari. Halo, ada? Tidak ada, Pak. Ada ya. Udah ada. Oke, kalau tadi faktor-faktornya sekarang adalah bentuk-bentuknya. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Nah, bentuk interaksi sosial dibagi menjadi 2. Itu materi kemarin. Yaitu yang pertama adalah proses asosiatif dan kedua adalah proses disosiatif. Oh, ada yang nanya nih. Contoh empati sama simpati apa, Pak? Contoh simpati. Misalkan gini, kalian pernah ngelihat orang yang di pinggir jalan yang lagi minta-minta untuk korban bencana? Halo, ada Muhammad Digi? Saya kira ada Muhammad Digi. Halo, Muhammad Digi, ada nggak Digi? Ada, Pak. Ada ya. Oke, pernah lihat nggak orang yang lagi minta sumbangan untuk kebakaran atau untuk bencana alam di pinggir jalan? Kenapa? Nah, kira-kira simpati itu adalah ketika kita lewat dan kita ngasih sumbangan. Nah, itu simpati. Nah, empati adalah ketika kita ikut turun ke jalan dan meminta sumbangan. Nah, jadi simpati kita kayak ngerasa, kasihan, ini mudah-mudahan bisa sedikit membantu. Nah, itu simpati, jadi kita kayak merasa kasihan. Kalau empati, kita merasa kita ini kayak seolah-olah kita yang kena musibah itu, jadi kita turun ke jalan, kita minta sumbangan juga. Nah, kemudian sumbangan nanti kita bagikan ke yang membutuhkan. Itu perbedaan simpati sama empati untuk contohnya. Bagaimana, Digi? Paham, Pak. Paham. Paham ya? Oke, kita lanjut ke bentuk interaksi sosial. Yang pertama ada kerjasama. Enggak.
Oke, kerjasama nggak perlu saya jelaskan ya, pasti sudah tahu yang di awal tadi kerjasama itu apa. Kerjasama berarti kita bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama pula. Itu kerjasama. Kemudian, oh iya, saya lupa tadi. Untuk buku paket, saya gunakan yang ini bisa dilihat. Sekarang aja aku bantu kok. Dilihat ya. Ini yang buku yang saya pakai. Nah, saya nyari buku elektroniknya belum dapat. Tapi nanti kalau misalkan sudah dapat, nanti pasti saya bagikan. Saya pakainya buku yang ini. Tapi mau pakai buku yang lain boleh nggak Pak? Boleh. Karena materi sama semua. Bapak enak kok. Kan kamu bosan sudah. Oke, yang pertama kita lanjut. Ada kerjasama. Kerjasama berarti kita bekerja bersama-sama dengan orang lain untuk bisa dapat tujuan yang sama pula. Nah, kemarin itu ada macam-macam bentuk kerjasama, ada bentuk seingat saya. Yang pertama adalah gotong royong. Kayak contoh gambar ini termasuk gotong royong, berarti saling bantu-membantu tujuan yang sama. Yang kedua ada namanya bargaining. Pernah saya kasih ya. Bargaining itu adalah semacam kayak pertukaran barang dan jasa antara dua orang atau lebih. Contoh misalkan, kalian pernah belanja online? Nah, Nah, kemudian kalau belanja online pasti ada ongkirnya kan? Ada iya kurir. Pak. Ya Pak. Nah, kenapa sih kok kita harus ngasih kurir tersebut? Kalau kita bayarkan ongkirnya itu kenapa sih? Upahnya paling Pak. Nah, itu yang namanya bargaining. Jadi kita membayarkan, misalkan harga barang ini cuma 5.000. Kemudian ongkos kirimnya, jadi kita harus membayarkan 8.000. Padahal harga awalnya cuma 5.000. Nah, supaya barang ini bisa nyampe, makanya kita kerjasama nih sama si kurir. Oke, nanti saya bayar 5.000 tapi antarkan barang saya. Oke, jadi barangnya semuanya 8.000. Nah, seperti itu contohnya untuk bargaining atau kerjasama dalam pekerjaan. Selanjutnya ada kooptasi. Nah, kooptasi pernah lihat nggak kemarin apa itu kooptasi? Ada saya berikan di ekonomi kemarin. Masih ingat kooptasi? Halo. Iya Pak. Masih ingat kooptasi? Ajak balikan antar orang. Sakti itu yang ya, emang ajak pun nggak begitu. Enggak. Mikirnya ke situ. Ingat kooptasi itu apa? Halo. Ya, bilang aja. Saingan. Jadi mau orang sama ngeprank gitu. Apa itu kooptasi? Orang santet. Semacam kayak penerimaan unsur baru dalam sebuah kepemimpinan. Jadi misalkan kalian ada di kelas nih, kalian sudah punya ketua kelas belum? Halo. Sudah, Pak. Sudah dibagi ke ketua kelasnya siapa-siapa aja? Sudah. Nah, sekarang saya mau nanya, kemarin dilakukan pembagian atau asal tunjuk?
Matikan aja dulu. Matikan dulu. Assalamualaikum. Kalian bikin ketua kelasnya, ketua kelas itu asal tunjuk, bisa kamu bikin jadi ketua kelas, oke aku gitu, atau pakai semacam voting. Wali kelasnya yang milih, Pak. Wali kelasnya langsung milih. Voting, Pak. Kira-kira Voting, Pak. ada yang voting, ada yang langsung dipilihkan ya? Voting, Pak. Ada yang voting juga. Ya. Nah, misalkan gini, waktu voting kan ada beberapa orang nih dicalonkan. Nah, ternyata calon kalian yang kalian pilih. Nah, kalian gimana? Apakah kalian menerima dia jadi ketua kelas atau enggak? Terima, Pak. Kalian terima atau enggak? Untuk yang ketua kelas yang Terima. terima. Kenapa kok diterima? Kan enggak sesuai pilihan kalian. Ya, kenapa diterima jadi ketua kelas? Karena Karena apa? Karena votingnya lebih banyak, Pak. Jadi kita tidak boleh egois, harus menerima voting tersebut. Nah, perasaan kita untuk menerima itu, atau kita bisa bilang secara ikhlas, nah itu bisa disebut juga sebagai kooptasi. Jadi intinya kooptasi itu semacam daripada kelas ini nggak berjalan atau nggak ada ketua kelas, karena setiap kelas itu kan harus ada ketua kelasnya yang sebagai penanggung jawab. Nah, daripada tidak berjalan kelas, akhirnya ya udah nggak apa-apa, aku terima dia jadi ketua kelas. Nah, seperti itulah kooptasi. Jadi kita menerima walaupun saya kemarin nggak milih itu kok, tapi perasaan kita untuk legowo atau menerima dia menjadi ketua kelas, makanya kita ya udahlah nggak apa-apa, yang penting bisa berjalan kelas tersebut. Bisa dipahami? bisa, Pak. Oke, lanjutnya ada koalisi. Nah, ini pasti kalian pernah dengar nih, koalisi. Apa sih itu koalisi? Apa itu koalisi? Atau saya kasih bocoran deh, join. Bergabung. Atau sama semua? Ya, jadi koalisi itu adalah penggabungan dua buah organisasi atau lebih yang memiliki tujuan yang sama. Kok tujuan? Jadi koalisi itu adalah penggabungan dua kelompok atau lebih yang mempunyai tujuan yang berbeda, tapi dia bergabung. Contoh misalkan, aku mau join sama kamu, gabungan sama kamu, tapi nanti punyamu yang itu aku minta ya. Nah, itu namanya koalisi. Nah, kalau misalkan kerjasama tadi, atau yang disebut dengan bergaining, bergaining itu karena mempunyai tujuan yang sama. Nah, sedangkan koalisi itu tujuannya ada sedikit perbedaan, tetapi dia bergabung jadi satu. Dia melakukan kerjasama, tapi dengan tujuan yang ada tujuan lain atau melenceng sedikit, itu namanya koalisi. Dan terakhir ada yang namanya joint venture, atau bisa disebut kerjasama dalam pengusahaan proyek tertentu.
Jadi ada kerjasama hampir sama dengan bergaining atau dan yang lain-lain kerjasama. Cuma joint venture ini berarti ada timbal baliknya. Jadi kita kerjasama ini, misalkan nanti aku jual ini, aku dapatnya ini. Jadi ada timbal balik kalau di joint venture. Kalau di lain hanya tujuannya saja yang sama. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Berarti itu bergini. Halo? Gitu kayak mancing. Dia kayak sama tapi kok ada timbalan. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Halo? Pak. Ada? Ada. Oke ya, kita lanjut ya. Biar cepat selesai. Walah, cepat selesai. Oke, selanjutnya adalah bentuk asosiatif. Yang kedua dinamakan dengan akomodasi. Nah, akomodasi ini apa sih? Akomodasi itu bisa dibilang sebagai proses, bisa juga dibilang sebagai sebuah keadaan. Nah, dibilang proses adalah ketika semacam kita agar tidak terjadi sebuah konflik. Maka langkah-langkah inilah yang harus kita lakukan seperti koersi, kompromi, arbitrasi, mediasi, dan lain-lain. Kemudian kalau sebagai proses adalah apa saja langkah kita yang harus kita tempuh supaya tidak terjadi yang namanya konflik atau pertentangan. Nah, kemudian ini perlu saya jelaskan nggak satu-satu? Halo? Boleh, Pak. Mau? Panjang loh kalau dijelaskan, karena banyak loh, ada 15. Saya jelaskan cara cepatnya aja ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Bentuk akomodasi yang pertama adalah koersi. Koersi itu apa sih? Koersi itu misalkan seperti ini. Kalian pernah nonton Doraemon? Kenapa? Siapa sih orang yang paling suka membuli di film Doraemon? Giant sama Suneo. Nah, Giant dan sama Soneo itu bisa dikatakan sebagai koersi. Nah, maksudnya seperti apa sih Pak untuk koersi? Jadi koersi itu adalah proses melalui paksaan maupun kalau seperti menyuruh dia, kamu harus ikut aku, kalau enggak kamu bakal lebih sakit. Seperti semacam paksaan. Jadi si orang ini yang lemah ini dia tidak akan bisa mau berkutik. Itu koersi. Jadi kita memaksa orang untuk ngikutin kita. Jadi supaya nggak bisa lebih konflik yang lebih besar lagi. Bisa dipahami ya? Iya, Pak. Dan yang kedua ada kompromi. Kompromi ini pasti kalian pernah dengar kata kompromi. Pernah kan? Pernah. Kompromi itu seperti apa sih? Musyawarah. Gimana kompromi? Kompromi seperti kerjasama, Pak. Kok kerjasama? Bentar, Pak. Musyawarah. Ya, musyawarah. Kemudian bisa juga seperti tawar-menawar, itu kompromi. Nanti kalau pulang aku nebeng ya, nanti kalau aku nebeng nanti aku belikan es krim deh. Oh iya, boleh. Nah, itu kompromi berjalan. Tapi kalau misalkan enggak, aku nggak mau, aku nanti sama dia. Aku tambahin deh es krimnya 2. Oh iya deh, boleh. Nah, itu adalah salah satu bentuk kompromi. Bisa dipahami? Bisa, Pak, bisa. Dan yang ketiga, arbitrasi. Bisa, Pak.
Arbitrasi adalah cara untuk mencapai kompromi apabila pihak-pihak yang berhadapan tidak sanggup mencapainya sendiri. Nah, arbitrasi itu semacam ada pihak ketiga atau ada orang lain yang dipilih untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, tapi pihak ketiga ini kedudukannya lebih tinggi dari yang sedang ada masalah ini. Contoh misalkan kalian di kelas ada yang kalian punya adik nggak? Atau punya kakak? Punya Pak. Punya. Biasanya sering nggak kelahi? Biasanya rebutan apa? Sering. Sering. Nah, kira-kira kalau kalian lagi kelahi, siapa sih yang biasanya yang menyelesaikan masalahnya? Kalian sendiri atau orang tua kalian? Orang tua, Pak. Orang tua. Nah, kenapa kok orang tua bisa menyelesaikan? Kenapa orang tua bisa menyelesaikan? Karena pangkatnya orang tua di rumah itu lebih tinggi. Jadi misalkan, kakak coba ngalah sama adiknya, kasih es krimnya. Kita pasti langsung, ya udah kasih gitu. Karena kita nggak bakal bisa berani melawan. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, selanjutnya ada mediasi. Mediasi ini hampir sama dengan arbitrasi. Kita perlu orang ketiga untuk menjadi penengah. Cuma bedanya kalau mediasi yang ketiga ini hanya sebagai pemberi nasihat. Nah, kalau arbitrasi tadi pihak ketiga itu bisa memberikan jawaban atau bisa memberikan ya, semacam apa ya, jalan keluar. Kalau arbitrasi orang ketiganya ini bisa ngasih jalan keluar. Oh, kamu ini. Oke. Nah, kalau mediasi ini orang ketiga ini hanya kayak apa ya? Kayak menengahin aja. Oh, kamu gini. Oh, kamu gini. Jadi dia nggak bisa menyimpulkan apa-apa, tidak bisa memberikan jawaban. Jadi hanya bisa menjadi penengah aja. Kan biasanya kalau kalian pernah yang cewek nih pasti pernah curhat kan sama teman yang ceweknya juga. Nah, kadang kalau misalkan kita mikir sendiri pasti kita bingung. Nah, kita butuh teman orang lain untuk menemani kita atau bertukar pikiran. Nah, kalau misalkan kita sudah bertukar pikiran, si teman ini nggak mungkin dia bisa langsung, oh kamu kayak gini. Nggak, pasti dia mendengarkan. Kemudian nanti akhirnya kalian sendiri pasti yang menemukan jalan keluarnya. Jadi bedanya dengan arbitrasi, mediasi ini orang ketiganya hanya jadi penengah saja. Bisa dipahami ya? Kemudian ada konsiliasi. Konsiliasi adalah usaha untuk mempertemukan keinginan pihak yang bertikai untuk mencapai suatu kesepakatan. Contoh misalkan, kalian pernah lihat yang namanya demo-demo nggak yang di TV itu? Halo? Pasti kalian pernah lihat ya demo-demo yang di TV. Nah, mereka tuh apa sih yang mereka cari? Nah, yang mereka cari sebenarnya adalah hanya konsiliasi. Pasti mereka hanya ingin masuk, bertemu, kemudian mereka menyampaikan apa yang dimau dan minta jalan keluarnya. Udah, cuma itu aja. Nah, kenapa kok sampai bisa anarkis? Karena yang di atas itu tidak menerima mereka untuk aspirasinya tidak didengarkan, makanya bisa sampai sampai anarkis. Nah, kalau misalkan mereka melakukan konsiliasi, pasti nggak bakal anarkis seperti itu. Jadi konsiliasi semacam kayak kita menyampaikan apa sih yang kita mau,
supaya nggak jadi yang namanya konflik atau jadi yang namanya pertentangan. Oke, kita lanjut aja biar cepat. Ada toleransi. Nah, toleransi pasti sudah pernah dengar. Ya, di mana nih PPKN? Toleransi itu apa sih? Halo, Ya, Pak. toleransi itu apa sih? Ya, apa? Toleransi? Saling Saling berbagi. saling berbagi. Duri harsa, Bu. Kurang ajar. Kok saling kurang ajar? Saling membantu. Saling Saling menghargai. menghargai. Ada lagi? Saling Menghormati. Nah, Menghormati. jadi toleransi itu adalah kita saling menghargai, saling menghormati, saling berbagi dengan orang lain. Nah, kalau misalkan kita nggak saling hormat nih, contoh misalkan kita punya temen, ada yang lagi sholat, tiba-tiba kita bikin keributan, kita main petasan segala macam. Kira-kira yang lagi sholat ini nanti kalau sudah selesai dia marah nggak? Marah, Pak. Kenapa dia marah? Merasa terganggu. Nah, pertama merasa terganggu, yang kedua dia merasa tidak dihormati, orang dia lagi beribadah kok malah nggak dihormati. Nah, itu toleransi. Kemudian selanjutnya setelah toleransi ada stalemate. Nah, pernah dengar nggak kata stalemate? Belum. Stalemate, Buka kamera. ini sama gencatan senjata itu hampir sama. Kecil. Oke, Baru ada. bisa dipahami ya, stalemate sama gencatan senjata itu hampir sama. Perbedaannya, kalau gencatan senjata itu kita seperti penghentian sementara. Misalkan kita lagi benturan nih sama orang nih. Nah, cuma karena Teman gue tadi disuruh mati. Jadi kita harus stop dulu deh, kita kerjakan tugas dulu, habis itu baru kita lanjut lagi marahannya. Itu gencatan senjata. Tapi kalau stalemate, ini nggak ada yang mau ngalah, nggak ada yang mau menang juga. Pokoknya dia kekuatannya seimbang. Akhirnya karena bosan, maka terjadilah kesepakatan untuk berdamai dan tidak akan lagi. Karena kalau dilogika itu sama saja, nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah, jadi sama kekuatannya. Sedangkan gencatan senjata ini ada kemungkinan untuk bisa menang. Bapak. Jadi Pan stalemate. betul sudah pegang itu nggak berani aku pegang. Jadi stalemate sama gencatan senjata itu hampir sama. Selanjutnya ada adjudikasi. Nah, adjudikasi ini yang lagi rame sekarang. Halo. Iya, Pak. Adjudikasi ini yang lagi rame sekarang. Sekarang lagi rame soal prank-prank. Nah, Bapak nggak jelas. halo, saya ulangi ya. Ya, Pak. Ini kedengaran? Ikan air di sini. Iya, dengar. Adjudikasi ini Dengar, Pak. seperti yang lagi rame sekarang. Ketika kita melakukan prank, otomatis nanti bakal ditangkap dan masuk ke pengadilan. Nah, adjudikasi ini adalah proses untuk menyelesaikan masalah melalui proses pengadilan. Bisa dipahami? Bisa, Bang. Jadi secara mudahnya itu adjudikasi itu ingat aja pengadilan. Udah, itu adjudikasi pengadilan. Menyelesaikan masalah dengan melewati pengadilan. Itu adjudikasi. Segregasi.
Segregasi itu hampir sama juga dengan stalemate dan gencatan senjata. Nah, cuma kalau misalkan stalemate dan gencatan senjata, ini sudah ketahuan. Oh, aku mau stop dulu nih. Atau kita langsung damai aja. Kalau stalemate kan langsung damai, kalau gencatan senjata kita istirahat dulu. Nah, kalau segregasi, ini dia menghindar. Saling menghindar tanpa ngomong, tiba-tiba langsung menghindar. Misalkan yang si A sama si B lagi konflik. Dia nggak mau ngelanjutin pertengkaran nih, otomatis yang B ini langsung menghindar aja. Jadi yang A ini ikut menghindar juga tanpa komunikasi dulu. Nah, jadi stalemate, segregasi, dan gencatan senjata ini hampir sama. Tapi perbedaannya kalau stalemate, dia karena kekuatannya seimbang, akhirnya setuju untuk berdamai. Kalau gencatan senjata ini semacam penghentian sementara. Kalau misalkan nanti perlu dilanjutkan lagi marah-marahannya, maka akan lanjut lagi. Tapi kalau enggak, ya udah. Nah, bahasa gampangnya gini deh, gencatan senjata itu backstreet. Paham kan backstreet ya? Paham, Pak. Nah, kalau segregasi itu dieman. Nah, kalau ada yang sudah punya cowok nih, lagi marah-marahan sama cowoknya atau ceweknya, tiba-tiba langsung menghindar aja. Nah, berarti lagi segregasi. Bisa ditanya ya. Nah, kita lanjut, ada eliminasi. Eliminasi, ya dari katanya pasti sudah tahu, berarti dieliminasi atau digeser atau dihilangkan. Jadi misalkan di kelompok kalian ada salah satu orang yang menjengkelkan banget. Nah, supaya kelompok ini nggak bubar, maka satu orang tersebut harus dieliminasi atau harus digeser supaya si kelompok ini nggak bubar. Nah, kalau misalkan si orang ini tetap, maka kelompok itu akan bubar. Makanya diambil jalan eliminasi, satu orang ini dibuang aja deh. Yang penting kelompok ini nggak bubar. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Atau saya kecepatan? Gratis, Om. Yang gratis. Oke, selanjutnya ada subjugation atau dominasi. Nah, ada yang resen nih. Kenapa Afifah? Halo, ada Afifah? Ya, ada Afifah? Tadi resen? Halo? Oh, nggak jadi? Oke, nggak jadi, kita lanjut. Subjugation atau keputusan mayoritas ini hampir sama. Kalau subjugation ini berarti semacam dominasi. Atau dominasi itu kekuatan yang berpengaruh. Sedangkan kalau keputusan mayoritas adalah kekuatan yang paling banyak. Nah, perbedaannya kalau subjugation ini walaupun orangnya sedikit, tapi kalau dia pengaruhnya besar, maka dia bisa lebih didengarkan daripada orang yang lebih banyak. Jadi catatan subjugation itu sama juga dengan dominasi atau yang kekuatan paling besar. Sedangkan keputusan mayoritas berarti kelompok yang paling besar. Jadi, paling besar itu yang paling didengarin. Kemudian yang ketiga ada minority consent. Nah, minority consent ini adalah kelompok yang paling kecil. Nah, biasanya kelompok yang paling kecil ini dia mengalami
paling yang paling terakhir ya, nanti yang Jurisdiction itu berarti dominasi, kekuatan paling besar, mayoritas berarti kelompok yang paling banyak. Minority consent ini berarti orang yang paling paling bawah, jadi paling didengarkan. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Yang Bisa, terakhir, Pak. konversi. Konversi adalah bahasa kalian pasti pernah dengar istilah mengalah untuk menang. Nah, konversi itu adalah seperti cara salah kalian punya adik. Nah, terus kalian cuma punya es krimnya satu. Adik kalian ini pengen banget es krimnya itu. Nah, kira-kira es krim ini tetap kalian makan atau mau kalian bagi ke adik kalian? Suruh beli sendiri, Pak. Pasti kalian bagi kan? Iya. Adik kalian kenapa kalian bagi? Karena makan sendiri. Bisa. Jadi kita ini nangis, pasti nanti dia ngadu ke bapak. Ketika sudah ngadu ke masalahnya supaya tidak jadi adanya diam, ini runtutan belakang ini terjadi. Konversi. Sampai sini ada yang pasti ya sama ada kakak ya sama aja agar sama kayak Hendrik Hansen juga tapi Hendrik Hansen kok ya sampai sini kamu kok masih sih kamu beranak nggak ada kita lanjut. Nah, ini kemarin asimilasi. Asimilasi itu cara gampangnya adalah kita menggabungkan dua buah unsur yang baru. Orang Tionghoa di Surabaya bisa menggunakan bahasa Jawa dengan logat Surabaya yang terkenal. Ini logatnya Tionghoa itu nggak terdengar lagi. Apa contoh gini deh, kalian berasal dari, misalkan kalian dari suku Batak, kalian tinggal nah karena kalian tinggal di Jawa, kalian fasih berbahasa Jawa. Itu yang dimaksud dengan asimilasi. Jadi kalian menggabungkan dua buah unsur menjadi sebuah unsur yang baru. Jadi semuanya melebur jadi satu. Nah, sedangkan kalau alkulturasi itu menggabungkan dua buah unsur atau kebudayaan, tapi kebudayaan yang digabungkan itu tidak sama. Atau misalkan kayak tadi, kalian suku Batak kemudian tinggal di daerah Jawa, akhirnya kalian masih berbahasa Jawa tapi dengan logat Batak. Bisa dibayangkan ya? Nah, bedanya kalau asimilasi sebuah unsur yang bergabung ini menjadi unsur yang baru. Tapi kalau akulturasi dia menjadi unsur yang bergabung tapi unsurnya itu tetap ada. Misalkan ini adalah Candi Borobudur ya. Oh iya. Jadi kalau gambar Candi Borobudur. Nah, Candi Borobudur itu apa sih? Ternyata dia adalah mohon maaf Pak, suaranya kurang jelas. Suara yang lain. Oke, saya agak dekat ke mikrofonnya, kedengaran Kak?
Ini kedengaran? Kedengaran, Pak. Kedengaran ya. Oke, tapi saya agak miring gini, tidak apa-apa ya. Mic-nya di sini soalnya nih. Mic-nya di sini. Oke, jadi saya ulangi. Asimilasi itu berarti penggabungan dua buah unsur atau dua buah kebudayaan atau apapun itu digabung jadi sebuah unsur yang baru. Nah, sedangkan kalau akulturasi itu menggabungkan dua buah unsur atau kebudayaan atau apapun itu yang digabung, tapi yang digabung ini tidak hilang. Jadi tetap masih ada, cuma dia bergabung jadi satu. Jadi contoh paling gampang gini deh. Asimilasi itu adalah ketika ayah dan ibu kalian menikah dan ada kalian. Nah, kalian ini dinamakan asimilasi. Dan kalau akulturasi itu adalah ayah dan ibu kalian, itu akulturasi. Jadi walaupun tetap bergabung, dia masih ada ciri-cirinya atau masih ada oh ayah ini, oh ibu ini. Tapi kalau asimilasi itu ayah dan ibu menikah, jadinya kalian. Kalian ini adalah gabungan antara ayah dan ibu. Dari sifat, watak, warna rambut, bentuk badan, itu kan penggabungan dari orang tua kalian. Tapi kalau akulturasi, yang ibu sama ayah kalian tetap ada di situ. Bisa dipahami? Bisa? Ini suaranya jelas? Jelas, Pak. Jelas ya? Bisa, Pak. Jelas, Pak. Ya. Oke, kita lanjut. Ini kayaknya yang terakhir deh. Yang terakhir adalah proses disosiatif. Nah, disosiatif itu kalau yang tadi asosiatif berarti semua cara-cara yang kita lakukan supaya tidak terjadi yang namanya konflik. Sedangkan kalau disosiatif jadinya adalah sebuah konflik atau pertentangan. Apa yang menghancurkan kerjasama atau menghancurkan hubungan dengan orang lain. Nah, yang bisa menghasilkan disosiatif ini ada tiga. Ada tiga bentuk, yaitu yang pertama persaingan, kontravensi, dan pertentangan. Yang pertama persaingan. Persaingan ini semacam kalau misalkan kalian lagi Sakti, paling 20-an. kalian lomba kemarin, aku banyak yang menang dan kalah. Ya Bang Jago. Nah, kenapa dicari yang menang dan kalah? Ini jago nih, oh, ini kayaknya saya kurang nih, jadi harus saya seperti ini. Kamu minta kan? Nah, jadi persaingan ini nggak boleh ada ketimpangan. Kemudian yang kedua ada kontravensi. Kontravensi ini kalau saya bilang semacam kayak orang munafik. Kenapa saya bilang orang munafik? Kontravensi itu apa yang orang bilang belakangnya kayak Enggak, pas nggak mau ngikutin kontak-kontakan. makan. Adanya Itu namanya kontravensi. Dan yang kedua pertentangan. dia bilang ngomong gini, aku minta WA-nya yang stikernya ini. Terus kamu berapa? Tanya dia, oh berapa tukang? Itu aku anjing ya. Sekarang ya. Pakai anjing. Jelek. Halo, kedengaran nggak? Jadi bilang kok. Gua tinggal tahu kalau kayak Oke, jadi persaingan, kontravensi, dan pertentangan. Nggak dengar, Pak. Oke, ini saya ulangi. Ini kedengaran? Kedengaran, halo? Suaranya samar-samar, Pak. Oke, yang ini samar-samar nggak sudah? apa hitam? Kedengaran? Iya, kita apa udah awal betul sih. Pak udah mau enggak? Namanya Citra. Iya. Dalam itu apanya? Itu enggak untuk. Ya, Afifah dan Nisa. Enggak kayak pantatnya.
Pantat mulai bau. Tutupan Pak sama siswa lain. Oh, kamu jadi dari Perancis. Oh ya, enggak bisa main FF. Halo Putra. Hai. Gimana dulu kita kok kalah-kalah juga sama lu. Romo guys. Putra. Buang lah. 3 kali Romo. Mana lalu kan? Tung panggilan kepada Putra. Udah. Ada takut. Panggilan kepada Putra Ardana. Halo, ada nggak suaranya? Ada nggak Putra Ardana? Oke, ini kedengaran? Kedengaran, Pak. Ini kedengaran ya? Oke, kita saya lanjut. Saya ulangi. Untuk proses disosiatif, berarti proses kerjasama. Kalau misalkan tadi asosiatif berarti proses yang menuju kepada yang namanya penggabungan atau kerjasama atau menjadi satu. Nah, kalau disosiatif berarti dipecahkan, yang sudah menjadi satu itu dibubarkan. Itu namanya disosiatif. Nah, untuk disosiatif itu ada persaingan, kontravensi, dan pertentangan. Nah, persaingan itu apa sih? Persaingan adalah perjuangan berbagai pihak untuk tujuan tertentu. Contoh persaingan itu, misalkan kalian sedang lomba, nah, pasti yang dicari adalah yang menang dan yang kalah. Misalkan kalian menang, pasti nanti bakal ada yang kalah. Dan di dunia ini pasti apa yang kita lakukan pasti menuju ke persaingan. Tapi persaingan ini nanti bakal positif atau yang positif kalian menjadi juara. Nah, itu persaingan yang bentuknya positif. Nah, kemudian kalau persaingan bentuknya negatif, mungkin banyak tuh yang kayak waktu sore latihan atau dikasih obat sakit perut atau sakti nggak ada masalah, namun suara bapak ketutup Pak, maaf sebelumnya Pak, suaranya ketutupan sama yang lain. Oke, ada Putra Ardana nggak di sini? Halo. Halo, Putra Ardana. Terus, Putra Ardana ada? Karya sebentar. How is it going? Nak cari dading pengen lagi pengen dading. Ini kayak apa? Nah, kayak di Google dading. Kok tahu mak? Belakangnya itu nggak bagus ya dading, jangan diikutin ya. Gampang kok bang. Ayo baju ngomong. Oh dading. Oh dading. Oh dading. Ya, ini bisa kedengaran sudah suaranya? Oke, ini sudah mau jam 3, jadi ini yang terakhir. Nanti agak bingung. Makan. Bisa EPC lagi ya. Atau nanti bisa tanya lagi. Saya Mungkin apa ini? bukan ada yang dading. Itu bentuk-bentuk disosiatif ada 3, persaingan, kontravensi, dan pertentangan. Persaingan ini berarti masih dalam bentuk positifnya atau bentuk yang masih paling rendah. Kontravensi ini tengah-tengah, atau saya bilang ini bentuk yang munafik. Jadi dia seperti apa yang orang mau, tapi di belakang dia lain. Dan yang ketiga, tantangan atau konflik.
ininya. Kalau bisa pakai itu apa namanya? Mentega. Tolong 10% ya. Halo. Nah, di sini kita selesai kok, ini terakhir disosiatif terakhir. Oke, yang terakhir ada pertentangan, berarti kita menentang apapun yang diberikan oleh orang. Oke, jadi urutannya persaingan, kontravensi, baru pertentangan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Karena lagi rame nih odading. Odading. Ada yang mau jadi Iron Man? Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada? Halo? Ada? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, ini adalah link absennya. Ada saya taruh di grup, silakan diklik lalu diisi. Minggu depan saya akan coba melakukan penilaian harian atau bahasa gampangnya itu ulangan harian lah. Ya, Afifah, kok angkat tangan? Afifah, ada yang mau ditanyakan? Afifah, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Atau ada yang mau bertanya? Sebelum kita Bukan ada orang dong. Udah di ruang Udah di. Dika Noviani, ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Nggak ada. Afifah, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Absennya di sini, Kak, Pak. Ya, absennya itu yang saya kasih link. Nah, silakan diisi. Jadi untuk hari ini nggak ada pakai foto kayak ini. Tapi untuk minggu depan pakai lagi, absen pakai foto pasti. Jadi foto seperti biasa ya, fotonya juga pakai psikologinya langsung. Kenapa? Karena kalau misalkan kalian foto dari HP lalu dikirim itu ketahuan. Dan ada banyak juga yang foto minggu kemarin, ada yang foto bulan kemarin, ada yang foto tahun kemarin diupload. Waduh, saya bilang ini kelamaan fotonya nih. Nah, jadi saya harap untuk absen selanjutnya itu kalian foto pakai pada saat jam pelajaran. Jadi waktu absen langsung foto, baru diakses materinya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, kalau sudah saya akhiri dulu. Jam 3 saya warahmatullahi wabarakatuh. Bisa lagi. Lalu jaga kesehatan. Semoga kita bisa bertemu di kelas untuk belajar tatap muka. Oke, saya tutup dulu ya. Amin. Sampai minggu depan. Oke, minggu depan kita ulangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.